Prank kebablasan, dulu prank KDRT. Isu Baim Wong gugat cerai Paula Verhoeven cuma rekayasa, kini kian mencuat. Bro. Ya bro. Kak Reni, apa kabar? Oke, baik. Apa tuh? Akhirnya Baim Wong minta maaf kepada publik. Artinya dia mengakui bahwa konten dan apa yang dia lakukan itu salah. Betul. Kalau mau bercanda, mau ngeprank, lihat-lihat tempat dan lihat kontennya. Jangan semua dihalalkan untuk viewer, dihalalkan untuk subscriber. Gimana tuh? Ya semoga kedepannya nanti pihak Baim Wong lebih bijaksana dalam konten. Ya. Bisa Betul. jadi Bu Rere? Ya, betul sekali. Saya sih miris banget dengan kelakuan dia. Oke, kamu mau cari panggung, tapi kamu harus bisa memikirkan bagaimana nasib si anak tersebut kelak. Ya, tolong sekali lagi untuk Baim saya menghimbau. Baim adalah laki-laki ganteng, laki-laki sejati yang mempunyai 2 anak laki-laki, yang mana yang namanya aib rumah tangga itu sebaiknya tidak dibongkar dari mulut Anda sendiri di publik dan dibicarakan ke media. Enggak banget, Baim. Please, sebagai seorang laki-laki adalah imam rumah tangga, sesakit-sakit hatinya kamu, tetap kamu harus menjaga marwah sebagai suami. Bagaimana kondisi Paula sebagai istri kamu yang masih mungkin berstatus sebagai istri kamu, harusnya dijunjung tinggi. Membongkar aib istri sama dengan membongkar aib diri kamu sendiri. Itu secara psikologis loh, ya. Jadi kelakuan istri itu bagaimana men-treat suaminya kepada si istri itu. Oke, paham kan sampai di sini? Netizen yang budiman, saya rasa netizen juga pintar dan mana yang terbaik untuk mereka. Dan banyak sekali yang mengatakan bahwa jangan percaya dengan apa yang dikatakan Mbak Im, karena tahu sendiri kan dia itu seorang raja prank. Dan dari sudut pandang pribadi aku, kalau ada lelaki yang memberitahu publik tentang perceraiannya dan penyebab perceraiannya itu diakibatkan istrinya berselingkuh, justru di situ dia tuh sedang menjatuhkan harga dirinya dan menjatuhkan kejantanan serta wibawanya. Tambah lagi Mbak Im memberikan informasi bahwa dia itu dicap pelit tuh oleh Paula, yang justru mengakibatkan dia itu dihujat banyak orang tuh di komenan, karena orang tuh lebih percaya kepada Paula bahwa dia itu pelit daripada dia yang dianiaya. Sampai aku sendiri tuh nyeletuk ya depan suami ketika melihat berita tersebut. Ya iyalah, pantasan istri kamu itu selingkuh karena kamunya pelit. Karena perempuan itu nggak tahan tuh sama laki-laki yang pelit. Jadi pada akhirnya konferensi pers dia itu justru mengundang hujatan kepada dia sendiri dan datang cap baru tuh ke dia. Bukan saja sekarang raja prank tapi juga raja pelit. Dan kayaknya Mbak Im harus banyak belajar tuh dari putra-putra aku yang udah dewasa. Dimana kalau mereka ada masalah, apalagi ini masalah perempuan, mereka tuh nggak pernah melibatkan orang tua atau saudara atau juga memperlihatkan ada masalah, apalagi sampai keluar-keluar ke publik. Karena mereka memegang semacam prinsip, kalau aku mengeluh kepada ibuku, apalagi itu masalah perempuan, itu kayaknya saja cengeng banget dan katanya mendekati durhaka. Ini bisa saja diusut dan bisa saja dilaporkan oleh Paula karena tidak merasa nyaman bahwa hal tersebut dibuka di muka umum. Jadi saya menghimbau kepada Paula atau siapapun mungkin Mbak Im, jangan sekali-kali kamu membongkar urusan orang lain hanya demi menaikkan popularitas kamu. Dan kamu harus tahu, yang namanya kesehatan mental itu jangan memikirkan hanya untuk kepentingan Mbak Im, tapi kepentingan anaknya. Anak ini nanti besar, dia bisa melihat dan mendengar apa yang menjadi kelakuan orang tuanya. Sampai kini proses perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven masih berjalan. Di tengah proses itu, muncul isu jika Baim Wong mengajak Paula Verhoeven untuk rujuk. Diketahui Baim Wong telah mengajukan gugatan cerai ke PA Jakarta Selatan. Keadaan ini membuat psikolog Lita Gading ikut menyoroti ulah Baim Wong. Bahkan Lita Gading menilai Baim Wong membuat prank yang kebablasan. Benarkah? Lita Gading mengungkapkan dalam tayangan akun TikTok pribadinya baru-baru ini. Dia menilai Baim Wong terkesan ingin mendulang simpati publik lewat kabar perceraiannya. Sayangnya Baim Wong gagal menarik simpati publik karena mereka malah berpihak pada Paula. Analisa saya mungkin masalah ini di-up ke media, ada perseteruan rumah tangganya, akan mendapat dukungan dari publik. Ternyata sebaliknya, hampir semua netizen berpihak kepada Paula. Jelas Lita Gading.
Akibatnya, Baim Wong pun diisukan mau mengajak Paula Verhoeven rujuk. Melihat ini, Lita Gading mengancam Baim Wong. Dia menilai Baim Wong terkesan bermain-main soal nasib rumah tangganya. Bahkan, Lita menilai Baim melakukan rekayasa alias prank yang malah kebablasan. Ceritanya mau bikin prank, tapi kebablasan. Kan memang kerjaannya dia bikin prank, namun jangan sampai perkawinan dijadikan prank karena perkawinan itu sakral, tegas Lita Gading. Lita Gading juga meminta Paula Verhoeven untuk menolak ajakan rujuk. Penyebabnya, Lita menilai rumah tangga dengan Baim Wong tidak menyehatkan. Jangan mengatasnamai anak karena dalam kondisi seperti ini, apalagi sudah melukai hati seorang perempuan dan tidak menghargai dirinya, tegasnya. Menurutnya, tak layak meneruskan hubungan yang sudah sangat toksik. Maka kita harus berpikir ini hubungan sudah sangat toksik, jadi buat apa? Kata Lita Gading. Selain itu, Lita Gading juga meminta Paula Verhoeven tidak usah pusing memikirkan perkembangan mental anak. Meski bercerai, dia yakin perkembangan anak-anak Paula akan lebih baik. Perkembangan anak gak usah dipikirin, karena dengan dia berada di bawah pengasuhan orang yang tepat, dia akan tumbuh menjadi orang yang lebih baik. Tutup Lita Gading. Sebelumnya, sejumlah warganet memang mengaku tidak percaya pengakuan Baim karena sang aktor sering membuat konten prank. Penyebabnya, Baim beberapa kali membuat prank yang kelewatan. Bahkan, Baim sempat membuat prank laporan KDRT ke polisi. Saya nggak percaya yang Baim omongin, polisi aja di prank kok, tulis warganet. Pengacara Baim Wong, Fahmi Bahmit, memilih bungkam saat kasus perceraian kliennya dengan Paula Verhoeven disebut sebagai karma karena sering membuat konten prank. Kabar mengejutkan datang dari rumah tangga Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven yang mengalami keretakan. Selasa 8 Oktober 2024 lalu, Baim Wong secara resmi mengajukan gugatan cerai talak terhadap Paula Verhoeven ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Masih segar dalam ingatan publik, sebelum kasus perceraian dengan Paula Verhoeven terjadi, Baim Wong pernah mengabarkan hal serupa dalam konten pranknya. Tak ayal kini, banyak warganet menuding perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven saat ini adalah karma dari konten prank yang pernah dibuat sang aktor. Disinggung soal hal itu, Fahmi Bahmit pun enggan berkomentar. Saya tidak akan menanggapi hal-hal di luar hukum. Kalau seperti itu ditanyakan kepada saya, nanti saya yang bermasalah, karena saya menjadi paranormal nanti, kata Fahmi Bahmit, dikutip dari YouTube Was-Was, Kamis. Tak hanya itu, aksi Baim Wong dalam jumpa persnya yang mengungkapkan tabir rumah tangganya dengan Paula Verhoeven yang sempat ditutupi selama ini pun juga menuai pro kontra. Namun Fahmi menegaskan hal itu masih dalam batas yang wajar. Sebab kliennya memiliki hak untuk mencoba mengungkap kebenaran. Itu kan hak dari Baim yang ingin mencoba mengungkapkan kebenaran. Manakala seseorang ingin mengungkapkan kebenaran, kita tidak boleh melarang, ungkapnya. Lebih lanjut, ia mengungkap, apa yang disampaikan Baim Wong dalam jumpa persnya sudah sesuai dengan isi gugatan. Apa yang disampaikan itu semuanya ada di dalam gugatan, artinya Baim Wong bukan mengarang sebuah cerita, timpalnya.